hutang BUMN ini kan memang tidak bisa dinafikan ya. Jumlahnya kan makin ke sini semakin besar ya. Kalau pakai lihat data di 2020 mungkin ya, keseluruhan hutang mereka kan mungkin sudah di angka sekitar 1.600 triliun begitu ya. Pertumbuhannya cepat Mm-mm. lah dalam 2 tahun terakhir begitu ya. Tapi saya kira ini tidak bisa disalahkan juga kepada BUMN itu sendiri, karena BUMN itu kan juga mereka mendapatkan penugasan-penugasan dari pemerintah, misalnya untuk membangun infrastruktur misalnya begitu ya. Dan untuk itu kan modal yang dibutuhkan tidak cukup kalau hanya misalnya dari penyertaan ekuitas dari pemerintah, sehingga mereka juga membutuhkan kemudian modal kerja yang diperoleh dari sisi misalnya pembiayaan hutang lah misalnya ya, mereka menerbitkan global bonds dan seterusnya begitu. Nah saya kira ini menjadi konsekuensi logis kemudian kenapa hutang BUMN menjadi meningkat cukup pesat lah dalam 2 tahun terakhir ini begitu ya. Nah tapi menurut saya yang lebih penting lagi, saya kira pengelolaan hutang ini harus juga dibarengi dengan pengelolaan sisi aset juga yang harus lebih baik begitu ya. Sehingga kedepannya atas segala macam investasi di aset yang dibiayai dengan hutang itu juga akan betul-betul produktif begitu ya. Sehingga kemampuan mereka nanti untuk bisa mengenerate income selanjutnya, untuk bisa mulai membayari investasi yang mereka kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu. Akan tetapi kalau dari IPO ini apakah justru nanti hutang BUMN ini justru membebani begitu ketika nantinya memang BUMN ini akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia atau go public? Ya, saya kira kalau nanti BUMN atau anak BUMN kemudian bisa masuk di bursa ya sebagai perusahaan TBK ya begitu. Saya kira kan ini harapannya mereka tentu bisa mendapatkan suatu akses pembiayaan yang lebih kuat dari bursa, kemudian juga mereka asumsinya nanti saya pikir bisa bekerja dengan kinerja yang kemudian nanti bisa lebih optimal karena sebagai perusahaan TBK mereka tentu dilihat oleh semua orang, oleh publik begitu ya. Nah, kira-kira kalau nanti kemudian sudah ada beban-beban hutang yang mereka tanggung ya, karena program-program yang dilaksanakan di proyek-proyek sebelumnya, saya kira itu sepanjang realistis saja begitu misalnya ya, bahwa itu nanti kemudian sebagian pembiayaan infrastruktur yang dibiayai BUMN kemudian nanti misalnya ya akan dikembalikan sebagian pembiayaannya oleh pemerintah kemudian seperti itu ya. Dan kemudian juga nanti ada alternatif misalnya sumber-sumber pembiayaan lainnya yang bersifat ekuitas misalnya dengan kita berharap sovereign wealth fund segera dioperasikan. Bisa nanti juga mereka akan bisa invest juga ke sektor infrastruktur ini. Jadi harapannya mulai ada suatu pembiayaan yang modelnya lebih seimbang begitu ya. Sehingga pada saat nanti mereka sudah lebih go public sebagai perusahaan TBK, saya kira justru ini akan juga membantu mereka bahwa pengelolaan perusahaan milik negara ini bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang lebih baik, lebih transparan, begitu. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.